Transformasi peran programmer ya, dalam era AI generatif atau Gen AI nih istilahnya ya. Karena kan semua jadi kalau masa lalu adalah programmer ini menulis semuanya dari nol ya, coding. Kita semua pasti nggak mulai dari apa yang sudah ada, pasti kita coding sendiri gitu ya. Apalagi kalau dulu belum ada library, belum ada framework tuh kan semuanya pasti based based on coding kita sendiri. Nah, framework itu kan sebetulnya memudahkan ya. Sementara dulu belum ada framework kan kita harus mikirkan sendiri ya untuk koneksi database-nya, untuk buat login-nya, untuk autentikasinya, session-nya, dan lain sebagainya itu banyak lah yang harus kita pikirkan sendiri. Gitu. Tapi dengan framework kan semuanya udah disiapkan. Dan kemudian masa kini adalah programmer memang mengorkestrasi AI, API, dan tools ya. Jadi ini juga saya pikir udah jadi hal yang common juga ya. API sudah tersedia untuk kita bisa integrasi dengan sistem lain. Tools-toolsnya juga sudah cukup banyak. Dan tinggal nanti mungkin masa depan adalah yang tadi eh, kolaboratif ya. Jadi banyak hal yang kita bisa dibantu oleh AI gitu ya tadi untuk meleverage dari sisi codingnya kita, kemudian dari sisi debuggingnya kita ketika ada isu dan lain sebagainya kita bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan solusinya ataupun yang eh, tadi beberapa hal yang kita juga bisa utilisasi fungsi-fungsi yang sudah ada untuk jadi fungsi di aplikasi kita gitu ya tadi mungkin chatbot ataupun yang lain itu bisa kita manfaatkan. Evolusi teknologi pemrograman ya. Nah, ini yang kaitan dengan pemrograman itu sebetulnya ya secara arsitekturnya juga banyak ya. Nanti bicara ada monolitik, ada yang microservices. Nah, nanti kita lihat lah seperti apa. Jadi ada istilah kalau dulu itu mungkin monolitik ya. Jadi monolitik itu berarti aplikasinya satu. Kemudian ada juga yang dulu pun juga ada yang masih hard coded ya, beberapa tidak tidak menggunakan dynamic configuration ataupun yang mungkin masih manual dalam arti ya di compile-nya juga masih masing-masing satu-satu gitu ya. Nah, sekarang itu kan banyak arahnya ke microservices. Microservices artinya sudah dibagi menjadi modul-modul. Dan kemudian ada istilah nanti serverless. Nah, ini serverless ini cloud provider ya. Jadi ada berhubungan juga dengan cloud sebenarnya teknologinya. Jadi untuk memudahkan dari sisi kita dalam mengembangkan aplikasi itu tanpa kita pusing nih servernya seperti apa kita pengelolaannya. Kemudian nanti ada masa kini, nanti kita coba lihat ya. Ini juga salah satu yang kenapa kita bisa bilang bahwa nantinya dalam pengembangan aplikasi itu dalam hitungan jam. Itu karena ada nanti ke low code sama no code ya. Nah, nanti kita lihat ada low code yang tadi, bahwa dalam bangun aplikasi kita bisa minim coding. Gitu. Jadi ya supaya kita tidak terlalu banyak mikirin coding-coding fundamentalnya atau fondasinya atau platformnya, tapi nanti lebih banyak ke bisnis logiknya utamanya gitu.